Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan database. Kita sudah sampai di akhir-akhir pertemuan. Ini sudah pertemuan ke-12. Kita masuk ke materi yang saya sampaikan minggu lalu adalah kemarin minggu lalu kita masuk materi normalisasi. Jadi langkah-langkah normalisasi detail sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, video sebelumnya. Untuk selanjutnya untuk minggu ini pembahasan saya adalah tentang sistem informasi sederhana. Alasan kenapa saya memasukkan materi sistem informasi sederhana ini ke dalam mata kuliah kita karena setelah Anda menguasai prinsip-prinsip membuat database, paling enggak Anda bisa menyajikan database Anda dalam satu bentuk yang gampang untuk diakses oleh user. Ya, karena kemarin Anda membuat database menggunakan MySQL dengan prinsip-prinsip normalisasi yang sudah Anda pelajari, prinsip entity relationship diagram yang sudah Anda pelajari. Nah, cuman problemnya adalah bagaimana user ya, orang lain yang mau mengakses database Anda itu tidak harus menghafal sekian banyak perintah SQL yang panjang-panjang seperti itu. Jadi kita buatkan satu interface untuk para user supaya mereka mudah untuk mengakses database yang kita punya. Nah, dikarenakan kita ada di prodi pendidikan matematik, saya nggak terlalu apa ya terlalu fokus ke dalam sistem informasinya, enggak, tapi yang penting adalah prinsip-prinsip bagaimana kita mengaitkan database dengan file PHP dan HTML itu bisa Anda kuasai. Saya sudah sediakan template juga, template yang sangat sederhana untuk sebuah ukuran ukuran sistem informasi. Dia hanya tampilan sangat sederhana sekali. Saya tunjukkan kayak apa sih. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sebuah sistem informasi sederhana, Anda menampilkan data di sini, data-data dari tabel yang Anda punya Anda tampilkan dalam bentuk seperti ini lewat browser. Anda bisa tambahkan datanya, misalkan nama Heri, alamat Semarang misalkan. Data berhasil tambah, view result, dan nama Heri sekarang sudah masuk. Terus ada tombol edit dan tombol delete. Tombol edit bisa kita gunakan untuk mengganti, misalkan ini Heri Kusuma, klik update maka dia akan berubah jadi Heri Kusuma. Terus kalau kita delete dia akan hilang gitu. Nah, itu bentuk sederhananya ya. Jadi ini akan kita pelajari hari ini di video ini. Oke, kita langsung saja. Kenapa SIM sederhana? Kenapa saya masuk ke materi langsung? Kenapa sistem informasi sederhana? Karena kalau Anda pengen user orang lain itu mengakses database Anda dengan mudah, Anda perlu menyediakan interface yang bisa diakses. User nggak perlu hafal kode SQL, dia bisa nambah data tanpa harus hafal insert into dan seterusnya. Dia bisa menampilkan data tanpa harus harus menghafal select bintang from dan seterusnya. Itu yang memudahkan user untuk mengakses database kita. Nah, dalam satu sistem informasi sederhana paling enggak harus ada 4 hal ini yang ada ya, yang harus wajib ada dalam sistem informasi Anda, yaitu kemampuan untuk create data ya, membuat data, create data, read data, membaca data, update data, dan delete data. Kalau kita lihat, create-nya di sini diwakili dengan tambah data. Jadi ketika kita menambah data itu sebenarnya kita sedang meng-create suatu data dalam tabel kita ya, menambahkan satu data dalam tabel kita. Read, nah nanti kodenya kalau create insert, terus read, dia pakainya select. Read data itu berarti ini tabel ini ditampilkan dalam dalam file index.php, berarti kita menampilkan tabel, men-show tabel, berarti kita sedang membaca data. Nah, supaya user mudah untuk membaca data, melihat data kita. Perintahnya adalah select. Lalu update, ini untuk mengganti. Ini ada di sini saya kasih nama edit, tapi perintahnya adalah update. Ini saya ganti misalkan Jepara. Nah, seperti ini. Ini sudah ganti. Berarti dia diupdate ya. Pakainya tombol edit. Lalu delete, menghapus data. Nah, ini perintahnya ada di sini. Ketika diklik dia terhapus datanya gitu.
Nah, itu tadi create, read, update, dan delete. 4 hal yang harus ada ketika Anda membuat sistem informasi sederhana. Saya lanjutkan. Nah, gimana cara kita membuat sistem informasi sederhana tadi? Seperti yang saya sebutkan tadi, Anda bisa sebenarnya searching di YouTube, banyak sekali tutorial kalau Anda mau membuat satu database CRUD sederhana gitu. Nah, di sini saya juga menyediakan satu template yang Anda bisa lihat sehingga nanti bisa Anda pelajari secara mandiri untuk Anda tambah-tambahi sesuai dengan keinginan Anda. Oke, yang pertama kita manfaatkan XAMPP. Jadi nanti kita install di localhost ya. Kita pakai XAMPP. Pastikan Apache dan MySQL-nya sudah jalan. Nah, selanjutnya kita nanti akan menyimpan seluruh pekerjaan kita dalam hal membuat database ini dalam satu folder. Ingat foldernya namanya adalah xampp/htdocs. Jadi Anda masuk ke folder instalasi xampp. Jadi di sini saya punya xampp dan ada folder namanya htdocs. Nah, disinilah Anda membuat satu folder yang bisa diakses oleh browser nanti. Di tempat saya kasih nama coba 2020. Nah, ini coba 2020 ini digunakan adalah yang saya akses menggunakan browser ini. Berarti kan localhost /coba 2020 /index.php. Jadi tergantung nama foldernya yang akan terkait dengan alamat di browser sini. Ya, nama foldernya saya coba 2020. Anda bisa download folder ini di Elena. Nah, perhatikan ada beberapa file di dalam folder tersebut, ada delete, edit, index, koneksi, tambah .html dan tambah.php. Nah, file-file inilah yang diakses ketika kita melakukan klik-klik data klik-klik di sini ya. Edit berarti dia mengakses file edit, delete mengakses file delete, tambah mengakses file tambah data gitu. Oke. Buat folder untuk pekerjaan Anda sudah saya beri nama tadi adalah apa tadi 20 coba 2020. Simpan file-file pekerjaan Anda di folder tersebut. Jadi itu yang kita pakai. Next. Bagian MySQL-nya. Kita membuat database di MySQL yang akan dikaitkan dengan PHP kita. Kalau Anda sudah punya tabel di MySQL, Anda bisa buat itu, tinggal disesuaikan nanti kode-kodenya disesuaikan di sini. Saya punya name, nama, alamat. Jadi saya punya sebuah tabel namanya tabel, saya lihat dulu, show databases. Yang saya gunakan adalah kampus Zuhair 2 kalau nggak salah, saya lihat dulu. Lihat di koneksi. Ya, kampus Zuhair 2. Saya menggunakan kampus Zuhair 2. Ya, di sini saya menggunakan database show kampus Zuhair 2. Anda bisa buat sendiri databasenya, sesuaikan saja dengan kalau untuk latihan bisa Anda sesuaikan dengan isi dari database yang sama dengan saya juga boleh. Show tabelnya hanya satu kalau nggak salah ini. Ya, saya punya 2 tabel, mahasiswa dan MHSTB. Cuman yang saya gunakan kalau nggak salah hanya satu. Show select. Ini kampus index. Ya, yang saya gunakan tabel MHSTB ini. Ya, tabel MHSTB. Di saya lihat select bintang from MHSTB. Nah, ada 3 nama sama persis dengan yang ada di sini. Sama persis. Ya. Itu ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau terkait pembuatan tabelnya Anda sesuaikan dengan desain database yang Anda punya gitu. Saya lanjutkan. Kalau Anda sudah punya database yang mau dikaitkan di MySQL, terus Anda sudah punya file-file PHP koneksi yang Anda siapkan itu untuk Anda kaitkan dengan
MySQL. Selanjutnya kita bisa pelajari apa sih isi masing-masing file yang ada di folder coba 2020 itu. Ya, ini saya hampir lupa. Kita bisa mengakses sistem informasi yang sedang kita kembangkan di localhost /coba 2020. Next, kita punya file template yang saya siapkan itu ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 file, 5 file PHP dan 1 file HTML. 5 file PHP-nya adalah delete, edit, index, koneksi, dan tambah. Sementara file HTML-nya adalah tambah .html. Nah, kita pelajari satu-satu. Yang pertama ke file koneksi dulu. Ini file yang paling penting. Ketika kita mau mengkoneksikan database kita dengan sistem informasi yang kita buat dengan ke 6 file yang ada ini, saya sarankan Anda pakai Notepad++ ya. Anda buka file PHP-nya bisa pakai Notepad, Notepad++ ataupun yang lain. Atom juga bisa, atau ada yang pakai Sublime, monggo. Saya prefer yang paling ringan menurut saya Notepad++ ini. Nah, perhatikan untuk koneksi ini kita mengkoneksikan database ya, salah satu database yang ada di dalam komputer kita dengan file PHP kita lah. Mana sih yang akan kita koneksikan bisa dilihat di sini. Pertama, DB-host-nya adalah localhost. Kenapa localhost? Karena kita nginstal hostnya di internal komputer kita sendiri pakai XAMPP. Kalau Anda pakai host di luar komputer Anda sendiri, Anda bisa ganti ini dengan 192, 168 dan seterusnya itu. Ini yang kita pelajari adalah terkait dengan localhost dulu. Terus usernya root, Anda pasti ingat ketika kita masuk MySQL menggunakan CMD, Anda diminta untuk masukkan password. Ketika Anda menuliskan MySQL u root p, ini artinya adalah usernya adalah root, passwordnya adalah kosong gitu ya. Jadi ini MySQL u root, ini berarti usernya adalah root, passwordnya kosong. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Jadi usernya adalah root, passwordnya kosong. Lalu kita kaitkan database name-nya adalah database yang mau kita kaitkan. Dalam hal ini adalah kampus Zuhair 2 yang punya saya, yang mau saya masukkan. Jadi database kampus Zuhair 2. Linknya kita buat perintah pakai link MySQL Connect. Ini fungsinya MySQL Connect. Dimasukkan semua DB host, parameternya host, user, password, dan nama database. Kalau linknya gagal, ditandai dengan tanda pentung ini ya. Ini negasi kalau dalam bahasa pemrograman. Katakan maaf koneksi gagal gitu ya. Kalau koneksinya nggak berhasil dikatakan error. Oke, itu file koneksi. Next, kita lanjut ke file index.php. Ini adalah file yang pertama kali diakses oleh browser. Untuk indeks di file template ini didesain langsung menampilkan tabel yang kita miliki dengan perintah utama adalah select bintang from. Jadi ketika Anda mengetik di sini ya localhost /2020, secara otomatis oleh browser dia langsung coba 2020. Nah, ketika Anda masuk localhost /coba 2020, sebenarnya yang diakses pertama kali itu adalah langsung diarahkan ke file ini index.php, dan memang seperti itu. Jadi dalam satu folder yang akan diakses pertama kali adalah file index.php. Perhatikan, saya tampilkan sekilas. Anda kalau mau memahami ini secara mendalam, Anda bisa mempelajari bahasa pemrograman HTML dan PHP. Cuman saya kasih sedikit sedikit pengetahuan ke Anda di sini, penjelasan gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita wajib memasukkan file koneksi.php tadi, yang mana file tersebut mengkoneksikan file kita ya dengan database yang kita punya dalam MySQL. Jadi harus Anda masukkan di sini. Lalu di sini saya membuat query select bintang from mhstb order by name ascending. Ini normal ya, perintah dalam MySQL. Anda bisa otak-atik gonta-ganti di sini untuk melihat bedanya apa. Apakah Anda buat order by-nya bukan by name tapi by nama dan seterusnya. Nah, hasil dari select ini, fungsi ini disimpan di variabel result
lalu variabel resultnya nanti ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya ini perintah PHP-nya. Lah ini tampilannya pakai HTML. Pertama adalah ada title, data mahasiswa. Ini. Lalu bodinya, sorry, title-nya bukan di sini. Title-nya di sini ya, title-nya. Oke. Lalu data mahasiswa ini ada tulisan tambah data dengan link. Referensi linknya adalah ke tambah.html. Jadi kalau tambah data ini diklik, dia lari pindah ke tambah.html, ke file tambah.html ya. Ini kalau Anda lihat di bagian bawah sini ada tampilannya ya, tambah data. Kalau ini diklik akan lari ke localhost/coba2020/tambah.html gitu. Tuh. Lalu dibuat tabel. Nah, di sini nama, alamat, ubah, dan hapus. Baris pertama, NIM, nama, alamat, ubah, dan hapus. Lalu dibuat tabel lagi. Ini colornya agak abu-abu karena ada kode ini, CCCC ini. Lalu pakai PHP untuk melakukan looping ya. Pakai perintah while, looping untuk menampilkan semua hasil dari query result ini, alias semua data hasil dari select bintang from MHSTB itu ditampilkan secara berulang-ulang sampai habis. Jadi kalau ada 100 data akan ditampilkan terus sampai 100 itu. Ini perintahnya ini echo dan seterusnya. Silahkan Anda pelajari ya. Lalu diberikan ya, ini NIM sudah, nama sudah, alamat sudah. Jadi ini proses menampilkannya NIM, nama, alamat dalam satu baris dulu. NIM, nama, alamat, terus ditambahkan satu href edit, berarti tulisan edit.php yang kalau diklik dia pindah ke file edit.php yang kita punya. Lalu delete juga sama, terus lanjut lagi karena ini while ya, diulang terus sampai habis. Jadi ini ditulis selesai, loopingnya lanjut, ini tulis selesai, lanjut, tulis selesai, dan seterusnya. Itu untuk file index.php. Saya lanjut ke file tambah.html dan tambah.php. Sebenarnya dua file ini saling melengkapi gitu ya. Jadi kedua file ini digunakan untuk menambah data ke tabel yang kita miliki. Jadi file tambah.html nanti diakses dari index.php saat link tambah data diklik. Jadi ketika saya ngeklik tambah data ini, dia lari ke file tambah data.html. Nah, ini tambah data.html. Tambah.html memberikan tampilan text box dan tombol yang dibutuhkan untuk menambah data baru, dan ketika tombol tambah diklik, ia pindah ke file tambah.php di mana update data dilakukan di file ini. Lihat perintah insert into di file ini. Kita mulai dari tambah.html dulu. Nah, tambah.html ini fungsinya tadi kan dia diakses via klik tambah data, dia akan lari ke file tambah.html, dan di sini dia menampilkan label, 3 label dan 3 text box serta 1 tombol. Ya, fungsinya tambah.html untuk menampilkan itu. Kita punya nah ini tabel, dibuat tabel ya, walaupun nggak kelihatan ya, tapi ini sebenarnya adalah tabel dengan kolom, 1 kolom, 2 kolom gitu. Nah, terus di sini ditambahkan NIM, nama, NIM sama input tipe teks, ini berarti satu baris ini ya, NIM sama satu text box, nama, terus tambah tipe teks berarti nama dan text box, alamat, input tipe teks berarti alamat, text box gitu. Disimpan dalam diberi nama NIM, nama dan alamat. Ini kan harus pelajari sedikit HTML, nanti bisa baca-baca sendiri. Dan dikasih lagi satu input type submit, dia akan membuat sebuah tombol ya, ini tombolnya namanya submit tapi tulisannya adalah tambah, value-nya tambah ya. Ini ketika dia diklik masuk ke tambah.html, dia larinya ke sini membentuk ini label, kalau label textbox, dan seterusnya, sama terakhir adalah sebuah tombol. Nah, kalau saya masukkan data,
000 nama Denny Malang. Kalau saya klik tambah, nah ini Anda lihat file tambah ini dia, nah ini form action tambah.php. Jadi ketika si tombol submit ini diklik, maka dia akan pindah ke file tambah.php. Metodenya post, jadi ada dua macam metode ya kalau di PHP, Anda bisa baca-baca nanti. Nah, ketika diklik dia akan lari ke tambah.php dengan membawa isian NIM, nama, dan alamat ini kemudian diproses di file tambah.php. Di file tambah.php dia akan dicek adakah data yang kosong. Kalau ada yang kosong maka dia akan kasih peringatan NIM-nya kok kosong, namanya kok kosong, alamatnya kok kosong. Saya beri contoh. Misal saya kosongi, dia nggak mau nambah, tulisannya alamatnya kok kosong. Kalau tak kosongi semua, nah ini muncul perintah seperti ini. Dipakai if ya, kalau itu maka ini yang dieksekusi alamat kosong, NIM-nya kosong gitu. Terus kasih link untuk balik, dia pakainya JavaScript, teksnya namanya go back. Nah, terus kalau misal datanya sudah terisi semua dan tidak ada masalah, maka kita eksekusi pakai perintah insert into. Nah, ini Anda sudah hafal. Kita pakai query-nya, kita hasil query ini query-nya. Insert into mhstb NIM nama alamat, values yang dimasukkan NIM nama alamat. Nah, ini variabel NIM, variabel nama alamat, hasil isian dari ini tadi, NIM nama dan alamat yang diisikan, kemudian dimasukkan ke kolom NIM nama dan alamat gitu. Kalau pesan kasih pesan kalau insertnya berhasil, kasih kata-kata data berhasil ditambah dan kembali ke index.php gitu. Oh, kembali ke index.php dengan klik view result ya gitu. Perintahnya insert into ya, itu jadi saya beri contoh 764 nama Roni, alamat Rembang. Keisi semua, data berhasil ditambah, berarti yang dieksekusi adalah bagian ini. Ya, bagian ini. Data berhasil ditambah, terus kita ada klik view result untuk kembali ke index.php. Seperti ini. Ya, itu untuk file tambah data dan tambah.html. Saya lanjut. File edit.php. Nah, file ini diakses saat link edit di index diklik. Nah, ini filenya adalah kombinasi dari PHP dan HTML. Perintah utamanya adalah update where. Jadi, gini. Ketika kita ngeklik edit, kita akan dibawa masuk ke ke file edit.php. Mana tadi? File edit.php. Nah, kita akan masuk ke file edit.php di mana kita bisa melakukan perintah edit. Terus di sini query-nya adalah update mhstb set nama bla 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 where name sama dengan name. Nah, ingat ketika kita ngeklik ngeklik edit.php, ngeklik link edit ini, ketika kita ngeklik file dia itu ikut ngirim nilai dari NIM mana yang mau diedit gitu. Jadi edit.php Anda lihat ada tanda tanya NIM 0001. Jadi sesuai dengan NIM-nya. Untuk yang edit yang bagian ini Anda lihat di bagian kiri sini ya. Edit ini dia NIM-nya adalah 001. Untuk yang edit ini NIM-nya adalah 02909 dan seterusnya. Jadi where yang dipakai ketika kita ngasih perintah itu where-nya ini. Where NIM 001, where NIM 02909, where edit 29800, while 87654. While NIM-nya begitu. Ya, supaya nggak salah. Jadi Anda ngeklik edit yang Roni, tentunya yang berubah harusnya Roni. Kalau Anda ngeklik edit yang Roni tapi yang berubah Adi Andika kan ya lucu toh. Kalau Anda klik editnya Roni ya harusnya yang diedit ya Roninya gitu. Ini saya ganti misalkan Bandung. Ya, berhasil. Gitu.
Gitu ya. Jadi perintah utamanya adalah update MHS, set nama sama dengan nama, alamat ganti dengan alamat yang baru, where ini NIM-nya. Nah, jadi where-nya pakai NIM. Gitu. Anda bisa lihat terusannya ke bawah. Ketika sudah selesai, dia langsung pindah ke index.php, langsung ngasih perintah select bintang from ini digunakan untuk ini ya, ketika diklik edit. Nah, tak menampilkan tulisan nama sebelumnya itu yang mau diedit, itu perintahnya adalah yang ini. Itu. Selanjutnya file terakhir adalah delete. File delete. File ini diakses saat link hapus di indeks diklik. Perintah utamanya adalah delete where. Ya. Ini paling sederhana file delete ini. Jadi intinya kita ngambil nim sama dengan edit. Kalau Anda klik delete maka ada remark khusus di bagian belakang linknya, itu ada nim sama dengan 01, nim sama dengan 02909. Jadi nggak lucu kalau Anda ngeklik delete yang nomor 2 yang kehapus data nomor 1. Tapi bisa jadi kalau Anda salah kode seperti itu. Sehingga di situ ada tujuan spesifik mana yang akan di delete. Relatif sederhana ya, intinya sama ya, semua file keempat tadi saya agak lupa. Semua file baik itu edit, tambah dan seterusnya itu mengincludekan koneksi.php. Ini jangan lupa. Karena koneksi.php lah yang digunakan untuk mengkoneksikan database kita dengan file PHP yang kita punya. Include koneksi.php, nim get nim, diambil nimnya, terus dia pakai perintah spesifik delete from MHS where nim sama dengan nim. Gitu. Terus kalau sudah langsung kembali ke index.php. Itu. Jadi itu ya untuk ini, Anda bisa pelajari setelah ini. Ini kebetulan contoh saya adalah satu buah database yang isinya cuma satu tabel, dan itu pun Anda butuh 6 file untuk satu buah tabel untuk membuat database yang bisa ngapus, buat data, baca data, dan ngedit data. Nah, sementara kalau kita lihat kemarin ini jadi satu tabel aja sudah 6. Kemarin kita punya misalkan di di soal normalisasi yang terakhir kita punya kemarin. Saya bukalah normalisasinya. Desktop. Normalisasi. Nih. Selamat datang kembali. Mempengaruhi Y mempengaruhi Z, X mempengaruhi Z. Kita lebih utuh lagi. Saya pause di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore. Sebentar, selamat. Nah, di normalisasi yang kita bahas kemarin itu saja sudah ada 4 tabel. Anda bisa lihat, bayangin berapa banyak tabel yang Anda harus siapkan ketika Anda membuat dari satu nota gitu. Itu kalau notanya hanya 4 tabel, tapi nota itu bisa muncul 5 tabel, 6 tabel, bahkan bisa 7, 8 tabel. Anda sesuaikan saja dengan database yang Anda buat dalam tugas akhir nanti. Nah, saya juga pengen menunjukkan, jadi kemarin ketika Anda membuat saya agak kemarin kelewatan ya, belum saya sampaikan. Ketika kita sudah buat 4 tabel ini, kita bisa lihat keterkaitan antar tabel yang ada di sini ya. Jadi mulai dari nomor nota, kode barang, quantity, jumlah, ini adalah tabel apa kemarin? Kita beri nama tabel detail nota barang. Tabel nota, tabel barang, dan tabel supplier. Ini sebenarnya kita bisa konstruksi diagram ER-nya dengan melihat keterkaitan antar tabelnya. Kita lihat. Nah, kita paling enggak punya, kita identifikasi sih dari 4 ini kan ada yang merupakan entitas, ada yang merupakan relasi. Jadi enggak semua tabel itu hasil dari entitas kan.
Nah, kita lihat dulu mulai dari bawah dulu. Tabel supplier ini adalah satu entitas. Supplier. Dengan kita punya atributnya adalah 2 ya. Atribut apa tadi? Kode supplier sama nama supplier. Nah, ini kode supplier, nama supplier. Nah, kita juga punya entitas lagi namanya barang. Barang. Atributnya kita punya, ini unik kode suppliernya. Atributnya adalah kode barang dan nama barang, harga. Kode barang. Kode barang. Nama barang. Dan harga. Itu sudah 2 entitas selesai. Kita lihat tabel nota, ini juga jadi entitas sendiri. Nota. Kode nota atau nomor nota ya, nomor nota. Kode supplier lah, kode supplier ini kan sudah di sini, berarti dia bukan muncul karena bukan sebagai atributnya si nota, tapi muncul sebagai akibat dari relasi antara supplier dan nota. Tanggal, total faktur, jatuh tempo. Jadi tanggal, total faktur, dan jatuh tempo. Nah, kita punya primary key-nya adalah nomor nota. Nah, sudah. Terus kita lihat juga untuk tabel terakhir, apakah tabel detail nota barang ini adalah entitas? Bisa kita pastikan bahwa dia bukan entitas, tapi dia adalah relasi. Kenapa? Karena primary key-nya adalah kombinasi dari nomor nota dan kode barang, di mana nomor notanya merefer pada nomor nota di tabel nota, dan kode barang merefer pada tabel barang di kode barang. Jadi di sini nomor nota dan barang relasinya kalau menghasilkan tabel baru seperti ini, dia pasti adalah relasi many to many. Dengan nama relasinya adalah detail nota ya. Detail nota barang. Detail nota barang. Oke. Lalu kita lihat lagi koneksi selanjutnya adalah ada kode supplier di tabel nota. Berarti dia hasil dari kalau enggak relasi one to one ya relasi one to many. Tapi bisa kita lihat relasinya apakah one to one atau one to many. Kita lihat ya relasinya supplier dengan nota. Relasinya adalah ya gini biar gampang, supply nota itu juga boleh, supplier nota. Jadi kaitan antara supplier dengan nota. Anda boleh beri nama yang lain sih, yang lebih bisa terbaca. Supplier dan nota. Nah, dia relasinya kalau nggak one to one ya one to many. Tapi Anda lihat aja, satu supplier bisa memiliki banyak nota. Satu nota pasti hanya untuk satu supplier. Sehingga kita simpulkan satu supplier bisa punya banyak nota, dan satu nota maksimal satu supplier. Nah, begini bentuk akhirnya. Nah, ternyata kita punya 3 buah entitas. 3 buah entitas itu dan 1 buah relasi many to many yang menghasilkan 4 buah tabel. Nah, 4 buah tabel berarti kira-kira
kalau terkait dengan yang kita pelajari hari ini, ada berapa file PHP dan HTML yang perlu Anda siapkan gitu untuk mengisi masing-masing tabel itu, untuk menampilkan tabel-tabel yang ada. Terus saya coba kembali ke sini. Kita lihat apakah hasilnya benar ya. Saya convert ke relational schema. Nah, kita lihat ternyata dia menghasilkan 4 buah tabel. Seperti yang kita buat tabel supplier, tabel nota, detail barang, detail nota barang, dan tabel barang. Jadi sama dengan yang kita buat di sini, gitu. Jadi ada kaitan yang sangat kuat antara normalisasi dan entity relationship diagram. Jadi ketika Anda melakukan normalisasi dengan baik, maka Anda akan menghasilkan satu database yang kalau Anda konstruksi ERD-nya itu juga baik. Nah, sebaliknya kalau Anda normalisasinya asal-asalan juga enggak akan menghasilkan ERD yang baik. Dan kalau Anda membuat ERD dengan baik, Anda akan membuat sebuah database yang bahkan nggak perlu dinormalisasi lagi karena sudah baik, jadi nggak perlu dinormalisasi. Sekali lagi, kalau Anda dari awal membuat ERD-nya bagus, Anda bisa jadi tidak perlu melakukan normalisasi. Ketika Anda melakukan normalisasi dengan baik, dimulai dari nota dan seterusnya itu, maka Anda akan mendapatkan satu database yang kalau dikonstruksi ERD-nya itu juga baik gitu. Itu. Nah, Anda perlu mempertimbangkan untuk tugas akhir Anda, yaitu tadi ketika saya ada untuk satu tabel tadi hanya tabel MHSTB, kita butuh mana tadi? Sorry, XAMPP. Ya, untuk satu tabel yaitu tabel MHSTB kita butuh 6 file untuk masing-masing delete, ngedit, buat indeks, menghapus database dan seterusnya. Menghapus data dan seterusnya. Anda perlu pertimbangkan ketika nanti Anda membuat tugas akhir, ada berapa tabel yang Anda punya, lalu berapa file yang Anda butuhkan yang perlu Anda siapkan untuk membuat sistem informasi yang bisa mengakses seluruh data yang ada di dalam database Anda begitu. Oke. Ya, itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas atensinya. Next week minggu ini Anda mulai siapkan. Kemarin ada tugas Anda diminta untuk mencari satu nota dan mengkonstruksi database menggunakan normalisasi via nota yang Anda pilih. Nah, minggu ini adalah melanjutkan. Jadi database yang Anda buat dari nota itu kemudian Anda susun ERD-nya, dan setelah Anda susun ERD-nya, Anda Anda siapkan untuk membuat sistem informasi sederhana yang bisa mengakses database yang Anda buat. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat selalu, sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita kembali bertemu di keadaan normal baru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.